Perkenalkan, saya Sadina, mahasiswi FIB UI, Program Studi Sastra Prancis Angkatan 2023 yang akan memandu acara talk show hari ini. Mari kita langsung masuk saja ke mata acara utama yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu sesi diskusi hasil pengabdian dan pemberdayaan masyarakat tim Pengmas UI dengan topik teknologi untuk pemberdayaan masyarakat menghubungkan, menginspirasi, dan memajukan yang akan dipandu oleh Bapak Khairul Hudaya, STM Engineering, PhD IPM sebagai moderator, juga dengan narasumber-narasumbernya yang tentu ahli dalam bidangnya masing-masing, yaitu Bapak Jong Gyokpin, SSI, MSI, dan Bapak Arbirianto, STMT. Langsung saja, forum diskusi selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita. Kepada moderator, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat sore. Mudah-mudahan sehat semua ya. Pada kesempatan talk show kali ini, kita akan mendatangkan narasumber yang luar biasa tentunya untuk bidang teknologi. Ada dua narasumber yang akan hadir pada kesempatan kali ini berbicara masalah teknologi, peranannya apa untuk pengabdian masyarakat. Saya nggak perlu lama-lama, saya ingin mengundang dua pembicara. Yang pertama Dr. Pipin, kami persilahkan Pak dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, khususnya di Departemen Geografi. Silakan, apa kabar? Sehat ya Pak? Ya, silakan duduk Pak. Pembicara selanjutnya ini masih muda dari Fakultas Teknik, ya, Mas Arbi. Silakan Mas, kami undang untuk sehat ya Mas ya. Kalau dengan Mas Arbi kita pernah ketemu di Sumbawa ya dulu ya, dengan Prof. Raldi. Baik teman-teman, hari ini topik yang sangat menarik karena topik ini terkait dengan teknologi ya. Karena teknologi itu kita nggak berbicara teknologi yang misalnya manfaatnya itu tidak dirasakan langsung oleh masyarakat gitu. Tapi kita berbicara teknologi yang sehari-hari gitu ya, yang kemudian bermanfaat untuk kita semua, para dosen, para sivitas akademika, ya mahasiswa, untuk bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, nggak berlama-lama, mungkin langsung saya ingin bertanya dulu nih kepada Dr. Pipin ya, terkait dengan teknologinya. Mungkin perkenalan dulu sebelumnya. Terkait dengan background pendidikan mungkin silahkan Pak. Sedikit cerita dulu. Ya, terima kasih Pak Syarul. Kalau kronologis atau bidang dari pendidikan saya, latar belakangnya dari S1 itu di geografi, S2 juga geografi. Nah untuk S3-nya itu dari Sekolah Ilmu Lingkungan. Nah yang ada di Sekolah Lingkungan ya. Ini pas nih sebelah kanan kita nih. Bidangnya apa Pak? Bidang risetnya kalau boleh tahu Pak? Kalau bidang riset saya di Sistem Informasi Geografis, pemetaan jadinya. Pemetaan ya. Ya. Di S3 juga disertasi saya berkaitan dengan ekoturism dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis, Geographic Information System. Jadi pas ini linear banget ya, S1, S2, S3 dan kemudian sekarang sebagai staf pengajar di... Ya, untuk dari S1 saya sudah jadi di staf pengajar Departemen Geografi Fakultas MIPA. Dan sekarang ini posisinya saya di Kepala Lab Remote Sensing dan GIS dan juga Ketua Bidang Peminatan Penelitian untuk pemetaan Remote Sensing dan GIS. Baik, menarik sekali Pak. Sesuai dengan kemampuan keahlian. Gitu. Ya, kita nanti lebih drill lagi nih, lebih ini. Selanjutnya saya mau kenalan sama Mas Ganteng. Siapa namanya? Silakan diperkenalkan di sini. Ya, baik. Dan bidangnya juga. Terima kasih Pak Khairul. Nama saya Arbiriantono. Saat ini saya sedang menempuh S3 di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin. S1, S2 saya juga Teknik Mesin bersama Prof. Raldi. Saya di sini menggantikan Prof. Raldi sebagai pembicara karena saya ada tergabung di tim inkubator FTUI yang dibentuk oleh Prof. Raldi. Gitu. Oke, bidang risetnya ke arah sana juga, heat transfer atau apa? Betul. Kami dari lab heat transfer. Heat transfer ya. Nah teman-teman, kalau ngomongin heat transfer atau bahasa Indonesianya perpindahan panas gitu ya. Terus apa sih hubungannya tiba-tiba sekarang ngomongin inkubator gitu? Cerita sedikit ya Mas Arbi. Baik, jadi gini,
Kalau kan yang orang-orang tahu di rumah sakit itu yang bikin inkubator tuh siapa sih? Banyak yang bilang dokter. Padahal dokter itu kan cuma bisa mengoperasikan dan merawat si bayi. Nah, terus siapa nih yang bisa membuat si inkubator itu? Ya itu ya ahli-ahli thermal ini. Ya Prof. Raldi sebagai salah satu ahli thermal, beliau mencoba membuat sesuatu yang sederhana, membuat sebuah kabin yang kecil dengan temperatur yang dibutuhkan oleh bayi, dan itu berhasil dan sekarang bisa menyelamatkan kurang lebih sekitar 6.500 bayi. 6.500 bayi dari tahun 2012. 2012, Masya Allah. Berarti bayi-bayi yang seperti apa itu? Yang Umumnya bayi prematur dan BBLR. Dan BBLR atau dijelaskan BBLR. BBLR itu bayi berat lahir ringan. Oh, gitu. Yang ya. beratnya di bawah 2,5 kg. Nah, itu butuh lingkungan yang temperaturnya 33 sampai 35. Nah, itu yang kita attach sebenarnya. Kita di bidang thermal itulah yang kita usahakan. Risetnya di situ ya. Betul. Kemudian implementasinya bagaimana tuh? Kok bisa sekitar 6.000-an tadi itu? Nah, awalnya itu Prof. Raldi punya inkubator hasil penelitian nganggur di FTUI. Jadi setelah nganggur itu nggak lama ada temannya yang pinjam inkubator. Tadinya mau dibeli, tapi Pak Raldi bilang, saya pinjamkan aja, saya antar karena cucunya temannya beliau itu butuh inkubator. Jadi dia pinjamkan, terus setelah bayi itu 2,5 kg, itu dia udah sumu, dia nggak mau di inkubator rewel gitu. Nah, si ibu bayi ini temannya Pak Raldi bilang lagi, udah nggak betah nih di rumah. Terus Pak Raldi bilang, Pak Raldi, yaudah saya ambil aja lagi. Nah, cerita itu dia tulis di blog. Nah, dari blog itu banyak yang baca, akhirnya mulai tuh peminjaman dari mana-mana. Itu nggak dijual ya, tapi dipinjamkan. Itu alasannya kenapa tuh? Padahal kalau mau membuat banyak uang di situ bisa tuh teman-teman kita. Kenapa tuh dipinjamkan? Apa motivasinya tuh? Kita pengen jadi bermakna sih. Prof. Raldi selalu bilang. Alasannya ingin jadi bermakna ya. Bermanfaat dan bermakna buat orang yang banyak. Luar biasa. Makanya benar-benar mengabdi ya, memberikan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat. Betul. Luar biasa, tepuk tangan dong. Mana nih audiensnya nih? Oke, selanjutnya saya ingin nanti akan ke Mas Arbi lagi. Lebih banyak lagi saya ingin tanya itu terkait dengan inkubator. Tapi saya pengen tahu nih dari Pak Pipin ini apa teknologi yang kemudian diberikan kepada masyarakat ya untuk diimplementasikan. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Teknologi ini sebenarnya teknologi yang sudah ada dari zaman sudah lama, dari 1800-an juga sudah ada ya. Hanya dulu teknologinya masih konvensional, manual. Dan sekarang ini baru terasa semua orang memanfaatkan itu. Termasuk yang namanya peta. Iya. Sekarang anak SD pun tahu itu. Dulu peta apa tuh? Kan di geografi cuma menghafal nama ini. Nama-nama gitu ya. mencongak Ya, gitu ya. Peta buta gitu. Peta buta, ya. iya betul. Ya, jadi seakan-akan nggak bernilai gitu jadinya ya. Karena semua orang bisa dan tahu. Padahal peta itu ada ilmu tersendiri, kartografi. Jadi pemahaman itu kita bisa mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasi sampai dengan peta itu sebetulnya kita bisa memvisualisasikan. Jadi kalau dalam tulisan bisa berapa ratus halaman, dengan peta 1 lembar cukup gitu ya. Iya. Hanya bagaimana cara menampilkan dan memvisualisasikannya dengan seni dan kemampuan dari pemahaman mulai dari pewarnaan sampai simbol itu. Sehingga begitu orang lihat tahu apa maksudnya. Itu yang sulit disampaikan. Nah, untuk itu jadi sejak 10 tahun yang lalu kira-kira ya, kita melakukan pemetaan mulai diawali saya dengan Dinas Pertanian menyampaikan bahwa sebenarnya hasil-hasil produk dari masyarakat di wilayah Depok khususnya, karena kan UI di Depok ya, tapi sayang gitu kalau nggak di mana.
Dan Dinas Pertanian tertarik, begitu kita sampaikan mereka langsung oke gitu kan. Bahkan dia bilang, oke nanti kalau dana kita juga siapkan katanya. Jadi selain kita dapat dari seperti Pengmas atau Dari HIPA Pengmasnya gitu, UI ya, iya, tapi juga dapat matching fund. mereka juga menyediakan, bahkan Oh, dikasih gitu. free fasilitas kendaraan gitu ya. Oh gitu Pak. Jadi mereka tertarik dan minta dilakukan lagi, tahun depan dilakukan lagi gitu ya. Ini sudah yang keempat kemarin nih ya. Yang keempat. Udah keempat, dan bahkan mereka minta kalau ini boleh dilatih lagi katanya ya. Jadi produknya seperti apa Pak itu? Nah, Jadinya? ceritanya gini. Jadi selama ini kan kadang informasinya tidak nyampe ya. Iya betul. Jadi dengan teknologi sekarang kan kita bisa menyampaikan itu di web, di apa, semua misalnya ketahanan pangan, terus pertanian, perikanan, itu titiknya bisa ditampilkan dan bisa membuat story, cerita bahwa di situ ada apa, bagaimana gitu, sehingga begitu orang lihat tahu oh ternyata di Depok ada hasil apa dan sudah kemana. Ikan itu ternyata juga sampai diekspor keluar gitu ya. Dan waktu zamannya pohon-pohon tanaman hias booming, itu juga menguntungkan banyak dan itu banyak diketahui. Jadi oh ternyata di sini gitu. Yang selama ini hanya tersimpan di filenya Dinas Pertanian tapi tidak tereksplorasi gitu. Nah, jadi Bapak dari hasil riset, dari hasil apa mungkinnya kemudian ditampilkan dalam bentuk yang menarik gitu ya Pak? Menarik secara dan digital. divisualisasikan. Divisualisasikan. Dan bahkan masyarakat harusnya bisa juga ikut. Jadi namanya ini 3 tahun ini pemetaannya sudah pemetaan partisipatif. Jadi bisa memasukkan masyarakat juga, gitu, memberikan masukan dan cerita bisa ditampilkan, diajarkan bagaimana cara mereka bisa mengumpulkan foto dan bisa masukkan di mapnya, di petanya dan juga menampilkan titik-titik baru. Jadi tahu gitu. Kira-kira seperti itu. Di tagging gitu ya Pak ya? Iya, tagging. Apakah, mohon maaf, misalnya apakah petanya itu kita buat sendiri atau mungkin kolaboratif misalkan dengan Google atau apa gitu? Atau ada aplikasi sendiri Pak? Kalau untuk hal ini. Ini juga banyak. Ada yang memang kita manfaatkan peta yang sudah jadi dari misalnya yang memang free, tapi kita juga buat sendiri supaya bisa mewakili peta-peta tematik. Artinya base mapnya bisa diambil, peta dasar itu bisa dari misalnya yang badan resmi, Badan Informasi Geospasial yang pemetaan, bisa ditambah juga dengan peta-peta dari dinas daerah, misalnya Depok, Bapedanya, dan bisa kita juga buat sendiri tematiknya. Jadi berkreasi gitu ya. Berkreasi ya. Kalau targetnya sendiri Pak, ini masyarakat luas yang misalnya tingkat usia sekian atau misalnya untuk anak-anak gitu, ada juga? Kalau dari beberapa yang diajar kita sebisa mungkin mereka bisa mengumpulkan data, bahkan data itu bisa ditampilkan secara otomatis gitu. Jadi mereka hanya mengumpulkan, nanti misalnya mereka jalan, tagging foto, koordinatnya udah ada, bisa dimasukkan. Masukin lagi gitu jadi ya. simpel aja. Bahkan kalau misal diajarkan kepada anak SD atau SMP, mereka pasti bisa. Mereka gitu. masih bisa juga. Tapi kan yang penting bukan cara masuknya, idenya, inovasinya. Inovasinya itu ya. Mungkin anak SD beda dengan SMP, dengan SMA atau yang sudah di Dinas Pertaniannya, mereka bisa oh ini bisa dikembangkan seperti apa gitu. Jadi saling berinteraksi dan juga bisa saling menunjang gitu jadinya. Ini apakah ada moderasinya? Karena kan ini siapa saja bisa memberikan input ya ke sana ya, dari foto dan sebagainya. Itu ada sistem moderasi, misalnya kalau ada informasi baru berarti dia harus ditelaah dulu gitu. Ada yang seperti itu atau semua orang siapa aja bisa memberikan input ke sana Pak kalau sistemnya? Ya, ini menarik. Jadi ada beberapa mereka harus buat akun. Jadi siapa tahu. Jadi ada akun baru mereka bisa edit. Tapi kalau nggak ada akun dia hanya bisa melihat. Oh gitu. Ya. Jadi bisa difilter dulu lah. Iya. Orang-orang yang Dan masukkan. kalau memang itu nanti misalnya ini milik yang karena yang mengelola Dinas Pertanian, mereka bisa mengubah juga kalau ada informasi yang tidak benar gitu. Kira-kira seperti. Kalaupun orang lain sudah buat akun dan bisa masuk gitu kan. Kalau diizinkan kan. Itu. Ya. Nah, menarik Pak Dr. Lupin. Ya. Saya pengen ke Mas Arbi sebentar. Baik. Mas Arbi, tadi menarik ini bagaimana mengintegrasikan peta terus kemudian menampilkan dengan cara yang menarik ya. Nah, saya mau tanya dan ini pasti teman-teman juga pengen tahu nih, karena
hingga sampai 6.000 lebih bayi bisa kemudian ditolong ya tanda kutip ya oleh tangan dinginnya Mas Arbi dan Prof Raldi dan tim. Itu tentu saja pasti melalui banyak perjalanan, lika-liku, kendala, masalah dan lain sebagainya. Cerita dong ke kita apa sih kendala terbesarnya gitu dalam proses riset menjadi suatu produk yang sangat berguna dan sekarang bisa dimanfaatkan oleh banyak sekali masyarakat dan buktinya sudah banyak gitu. Baik, terima kasih Pak. Jadi kendala utamanya itu sebenarnya konsisten ya. Kita harus konsisten. Itu sulit Pak. Kita di dunia akademis dikit-dikit ke sana ke sini. Ah, nanti capek. Ah, nanti dulu deh yang ini dulu. Nah, itu kalau dari diri kita itu yang paling jadi kendala. Tapi kalau dari sisi teknologi, alhamdulillah karena kami ada di bidang thermal itu relatif bisa kita nggak terlalu besar lah kendalanya karena kita tahu perintilan-perintilan how to make something about thermal. Jadi kita bikin semua itu dengan murah, jadi harganya murah. Nah itu di awal-awal kendala, tapi kesini-sini rasanya udah bukan jadi kendala lagi teknologi itu. Ya, itu kan Mas Arbi ini mencoba untuk juga survive ya, karena Mas Arbi harus ada uang juga untuk membuat sistem dan lain sebagainya. Kalau soal itu gimana tuh masalah pendanaan misalnya, bagaimana kemudian bisa sampai 6.000-an, berarti ada berapa unit yang kemudian sekarang sudah ada dan bagaimana proses pendanaannya? Betul, itu. Baik. Kalau untuk riset kita sangat banyak dibantu oleh UI dan Dikti ya. Kita ikut banyak sekali program proposal, hibah dan juga kita sangat berterima kasih atas itu. Kita riset dibiayai oleh itu dan kalau sampai sebarannya banyak, jadi Tuhan kirim ke kami seorang banyak agen relawan yang mau menjadi agen relawan, orang yang mau jadi agen relawan. Siapa sih dia? Dia itu adalah yang meminjamkan si unit inkubator bayi ini ke orang tua bayi, lalu meminjamkan ke sana. Dan itu tanpa bayaran ya? Tanpa bayaran. Mereka itu relawan, betul-betul rela memberikan waktu dan tenaganya untuk meminjamkan kepada yang membutuhkan. Seperti itu ya Mas? Iya, betul. Dia nggak hanya meminjamkan, dia meminjamkan, lalu setelah bayi itu sehat, dia mengambil lagi si inkubator bayi itu ke rumah orang tua bayi. Nggak hanya itu, biasanya kalau dia pulang nih inkubator, pulang ke rumah, dibuka, suka ada surprise-nya Pak. Itu banyak banget. Surprise-nya apa misalnya? Banyak banget mulai dari ya? Makanan, terus ya mungkin bentuk ucapan terima kasih yang tak terhingga karena teman-teman menyelamatkan nyawa loh. Itu ya nyawa itu yang menyelamatkan Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui perantaraan tangan-tangan dingin mereka inilah yang kemudian itu ya ucapan rasa terima kasih berupa makanan itu hanya sebagian kecil bagaimana dia betul-betul respect ya terhadap teknologinya ini. Betul. Gitu ya. Nah itu jadi sering banyak kayak gitunya ya. Itu yang bikin bahagia tuh. Nah, itu yang Pak. bikin bahagia ternyata itu tuh. Jadi bagaimana ucapan terima kasih dan kemudian hasil riset itu bisa bermanfaat gitu ya. Itu yang membuat kebahagiaan seorang peneliti rasanya Mas Arbi ya. Kami di tim inkubator seperti itu Pak. Iya. Dan sekarang sudah berapa relawan yang ada sekarang? Sekarang sudah ada di 154 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Di Indonesia ya, dan itu terus berkomunikasi ya pasti terus, ya? Kami tergabung dalam WAG di seluruh Indonesia, tiap hari tuh ada aja yang minjemin. I see. Jadi kita dapat info, kalau kita lagi capek buka itu ada sedikit yang bikin kita semangat gitu. Mas kan sudah banyak seperti itu. Ya. Targetnya ke depan ini ingin seperti apa Mas? Baik, target ke depan dari tim inkubator adalah kita ingin menyebarkan ke 100 kota. Lebih banyak 100 kota lagi? Ya. Jadi 154 sekarang? Tambah 100 kota lagi?
secara total itu 300 kota dan kabupaten. Mas, mohon maaf, ini kan kota. Tapi saya dengar Mas itu menyebarkan juga ke desa-desa ya? Betul. Betul, di Iya, desa-desa ya? kabupaten, betul. Maksudnya tempat ya, bukan kota ya? Maksudnya Iya, tempat karena kota itu lokasi. ada di kota besar gitu biasanya Iya. gitu. 100 wilayah lah gitu ya? Iya. Betul, ke tempat-tempat yang belum ada listrik dan lain sebagainya juga? Betul, utamanya kalau listrik harus ada. Untuk saat ini kami masih membutuhkan listrik untuk daya penghangatnya, tapi listriknya nggak besar, hanya 50 watt, dan itu bisa Kecil. diangkat oleh satu orang dewasa, dan itu seringnya untuk yang utamanya di luar Jawa ya. Di Iya. luar Jawa itu medannya sangat berat. Mereka kalau memvideokan itu lewat sawah, lewat jalan setapak, seperti itu. Jadi Seru ya. Luar biasa loh teman-teman semua, ini salah satu inovasi dari dosen kita ya, Profesor Raldi bersama Mas Arbi, ini mahasiswa S3-nya, untuk memberikan dampak yang ini bukan di atas kertas, tapi memang realitanya sudah seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas Arbi. Saya mau ke Dr. Pipin. Pak, dengan pertanyaan yang sama Pak, apa kendala yang Bapak hadapi di sana dan bagaimana cara Bapak untuk mengatasi kendala itu Pak? Ya memang yang namanya kendala kan pasti ada ya, pasti ada. Dan biasanya mereka ada yang memang belum, bahkan ada yang belum tahu peta itu untuk apa ya kan? Iya. Dia bilang ya. Beda dengan zaman-zaman now anak-anak ya, bahkan mereka udah tahu tuh ya gunakan buat naik kendaraan peta. Tapi kan kalau yang orang-orang ini kadang yang masih model-model lama deh ya. Nah itu nanya peta itu apa gitu kan. Tapi sebenarnya itu simple ya. Kita tinggal berikan contoh petanya, terus hasilnya apa gitu, gambaran itu. Mereka baru, oh ternyata bisa ya seperti itu. Nah itu tuh ada rasa kepuasan, kita bisa menjelaskan gitu ya dengan hanya dalam waktu singkat. Mereka bisa mengerti gitu ya. Artinya dengan gambar, dengan contoh, dengan kenyataan di lapangan seperti apa kita ceritakan, mereka langsung mengerti. Dibanding mereka baca buku atau apa yang panjang berapa halaman gitu ya, nggak bakal bisa. Jadi caranya ternyata simple gitu kan, sederhana sekali. Terus kedua, kemarin ini juga kita ini dapat, jadi ada mata kuliah juga saya megang, ada 2 pengampu pemetaan partisipatif sama mengenai ini juga. Jadi kita ajukan sebagai hibah mata kuliah gitu kan. Ngembangkan, kita coba bukan dinas pertanian tapi dikembangkan terhadap dinas kesehatan. Bahkan bukan hanya titik yang diam tapi bergerak. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya kebutuhan mendesak itu, misalnya orang lagi urgent atau kritis, itu ambulan gitu kan, ambulans, dan juga itu kita coba ajukan. Dan dari MIPA itu memberikan, walaupun nggak besar karena ini buat mahasiswa sekalian praktek gitu ya, di bawah 10 juta cuma 8 atau 7 juta gitu, yang penting bisa praktek aja gitu kan. Betul. Nah kita ajukan, dan dinas kesehatan tuh tertarik dan malah memberikan data, terus mereka minta kita datang, diundang gitu kan. Jadi malah mengenerate lebih banyak opportunity ataupun mungkin yang lebih besar lagi nantinya. Benar, kita jadi idenya dari mahasiswa. Saya maksudnya ide dari saya sampaikan, mahasiswa yang mengembangkan. Jadi mahasiswa mengembangkan ide yang sudah diberikan dengan panduan-panduan. Katakan kalau ambulan itu operasionalnya berapa, apakah 24 jam, terus ada yang berbayar atau tidak tergantung dari pemerintah. Terus kedua, cakupan wilayahnya, terus berapa lama dia bisa sampai. Itu kan berkaitan dengan waktu dan tanda kutip, kalau orang butuh cepat perlu waktu yang cepat kan. Nah itu adanya di mana gitu kan, dari lokasinya. Jadi berdasarkan titik dan lokasi itu akhirnya dan juga nanti ini drivernya ada berapa cadangan. Misalnya kalaupun rumah sakit atau satu dinas pemerintah punya 5 ambulan, tapi kalau driver cuma 3 kan bisa pakai 3 gitu betul. Kan. Terus kalau misalnya lagi satu, mereka jam kerjanya berapa, jadi nggak ada gunanya kan. Nah itulah yang di ini, jadi ketahuan di mana fungsi-fungsinya itu, kita ajukan itu. Setelah itu juga akhirnya
kita ajukan lagi untuk posyandu itu kan, posyandu mulai dari vaksinasi kerja mereka, jadi per wilayah itu bisa ketahuan dan ibu-ibu itu tertarik, jadi pada pelatihan datang juga walaupun pendidikannya mungkin, tapi kita berikan yang sederhana gitu. Arti tepat guna, nggak usah yang tinggi-tinggi gitu, walaupun teknologi tinggi, tapi kita kasih pengetahuan yang gampang gitu loh. Kira-kira seperti itu. Teknologinya begitu membumi ya, masyarakat itu kemudian bisa menggunakan walaupun mungkin di belakang itu ya ada coding, ada macam-macam itu. Ya kan, karena memanfaatkan teknologi digital ya Pak ya. Kemudian mengembedkan memasukkan peta ke dalam dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang kalau dibedah gitu itu pasti sangat rumit sekali. Tapi Bapak berhasil untuk bisa menampilkan kepada masyarakat itu sesuatu yang mudah dan usable gitu, bisa dipakai. Yang user friendly ya, artinya mereka oh ternyata bisa ya gitu. Mereka jadi tambah semangat gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, menarik nih teman-teman, sangat menginspirasi nih Dr. Pipin dan juga Mas Arbi terkait dengan bagaimana teknologi terutama ini hasil penelitian ya, hasil studi yang dilakukan oleh beliau dengan timnya bersama mahasiswa tentunya juga untuk menghasilkan teknologi yang memiliki dampak yang luar biasa ya dalam pengabdian kepada masyarakat. Nah, sekarang mungkin Mas Arbi, Mas. Tadi kita ngomongin kendala ya Mas ya, kendala. Tapi kemudian Mas Arbi tadi bicara soal masalah kebahagiaan gitu ya seorang peneliti. Mas, kenapa sih bisa bertahan sampai dengan saat ini ya, dari tahun 2012 which is sudah 12 tahun ya dengan ini, dan kita akan terus menerus gitu. Nah, bagaimana upaya dari, katakan saya ingin tanya sama Prof. Raldi sebenarnya, bagaimana beliau itu bisa kemudian menyemangati ya para generasi muda untuk di sini itu satu bidang ilmu yang menyenangkan loh, membahagiakan loh. Dan bagaimana katakanlah Prof. Raldi selalu mengatakan bahwa beliau adalah socio-teknopreneur ya. Socio-teknopreneur. Artinya ada entrepreneurnya nih. Betul. Gitu ya. Bahwa mungkin kita itu juga bisa hidup di sini gitu, di dalam dunia ini. Gimana Mas kalau pesannya Prof. Raldi ini buat anak-anak muda nih? Kalau sepengalaman saya dan tim ya mungkin ya, kenapa kita awet itu karena apa ya, beliau pertama mencontohkan yang baik, dan yang kedua dia selalu bilang hidup harus lebih bermakna. Udah itu aja Pak, nggak neko-neko pesan yang dia sampaikan ke kami, tapi hanya itu aja. Jadi bermakna itu artinya bisa membantu sesama. Ya. Jadi bermakna dalam segala hal. Dari hal ya kita tahu ya, ada ungkapan ya kalau dalam Islam itu hal jazaul ihsan ilal ihsan. Jadi kebaikan itu sebenarnya hanya adalah balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan itu sendiri akan kepada kita gitu ya. Nah, saya pengen tahu nih untuk memotivasi dengan teman-teman. Mas Arbi melakukan ini sudah cukup lama gitu. Ya. Ada nggak hal-hal yang kemudian Masya Allah kita dapat sesuatu yang kemudian rezeki ataupun apapun itu yang kemudian tuh kemungkinan besar itu karena saya berbuat baik gitu kepada sesama gitu. Gimana, nggak ada nggak cerita-cerita kayak gitu? Kalau saya pribadi Pak, awalnya saya cuma ya manut aja gitu. Pak Raldi bilang ini, oh saya kerjain, belum paham secara filosofi gimana. Saya manut sampai akhirnya bisa nolong banyak bayi, dan sekarang saya itu pendidikannya bisa dibilang nggak yang lancar banget gitu loh Pak. Dari D3, S1, S2 gitu. Oh dari D3 dulu ya Mas ya? Ya dari D3. Berjenjang ya? Ya, dan sempat nggak lulus juga waktu S1, ditarik lagi sama Prof. Raldi. Nah, hal yang itu menurut saya yang bikin saya tuh kok merasa beruntung, dan menurut saya nggak mungkin bisa sekolah sampai S3 kalau nggak ngerjain si inkubator ini, kalau menurut saya. Jadi banyak tentunya mungkin ya, di samping tadi soal masalah blessingnya yang kita terima sampai kemudian sekarang berjenjang loh, dari D3 loh teman-teman ya. D3 terus sempat nggak lulus S1-nya di UI, nggak kuat bayar. Terus kemudian sampai sekarang udah S3 ya, itu perjuangannya luar biasa, dan saya percaya bahwa itu adalah keberkahan ya
yang didapatkan oleh tim. Luar biasa. Nah, dengan pertanyaan yang sama nih Pak. Pak, apa sih yang menyenangkan dari pengabdian masyarakat itu Pak sebenarnya Pak? Ya, kalau tanya seperti itu, ada sesuatu yang kadang tuh kalau pengabdian masyarakat tuh satu kedua, kadang kita malah keluar uang pribadi ya buat nambahkan ya. Jadi dana yang diberikan kadang kurang, tapi kita happy aja gitu Tuh, kan. makanya nih tim UI katanya kurang dananya. Jadi udah biasa gitu. Udah biasa, Apalagi ya? dana terlambat, ya kita jalan-jalan aja gitu Jalan ya. ya. Pasti ya kalau kita mau memang buat kebaikan ada aja ya. Ada aja ya Pak. Tiba-tiba misalnya ada yang memberikan fasilitas terus apa. Kita nggak pernah mikirin tuh. Tadi yang cerita tiba-tiba ada apa yang tadi dinas kesehatan itu yang kemudian bisa ngasih lebih besar itu gimana ceritanya Pak? Ya gini, bahkan bukan hanya dinas kesehatan, di dinas pertanian juga mereka malah menawarkan. Kita kan kalau dana sedikit mereka tahu mungkin ya, dia bilang udah buat aja proposal nanti kita yang siapkan kata dia bilang gitu. Sampai gitu ya. Ditawarkan karena kita kan nggak minta sesuatu gitu kan di sana kan, tapi mereka menawarkan malah ini bisa nih di-create misal kerjaan yang nilainya berapa terserah yang penting ada sekian gitu ya. Kadang beberapa saya juga pernah dapat di Riau juga ya, waktu diundang untuk mapping sekolah itu. Mereka kenal dari mungkin komunitas atau temannya mengenalkan saya supaya datang misalnya ke sana. Saya nggak tanyakan, oh ya tanggal berapa, ya udah katanya nggak apa-apa katanya. Disiapkan mereka lewat email kirim tiket atau nginep. Oh gitu. Tapi nggak pernah saya minta berapa bayaran gitu. Datang aja. Tiba-tiba gitu. Ya Pak ya. Iya datang aja abis. Iya. Gitu. Abis itu gitu datang presentasi semua. Pulang diberikan semacam oleh-oleh lah gitu, ada amplop. Tapi kira-kira sebulan kemudian ditawarkan satu pekerjaan yang nilainya nggak pernah saya duga gitu kan. Oh iya. Besar sekali gitu. Itu keberkahan buat Bapak. Iya dan teman-teman juga yang ngerjakan bareng-bareng gitu kan. Jadi intinya gini. Terus kedua, almarhum guru besar di geografi Prof. Imade Sandi itu, almarhum. Jadi menulis satu buku selalu dia bilang jangan membuat susah sesuatu yang sebenarnya bisa dibuat mudah gitu kan. Kedua, tapi jangan memudahkan atau menggampangkan hal-hal yang memang yang perlu diperhatikan gitu. Intinya seperti itulah ada wejangan kalimat itu. Ya, bagus sekali kata-kata. Itu saya pegang terus. Artinya kalau bisa kita menyampaikan sesuatu dibilang sesuai dengan tingkatan mereka. Jangan kita memakai kata-kata yang tinggi, wah yang keren gitu ya. Yang ngerti aja gitu kan intinya. Itu yang saya terapkan. Ya. Terus juga yang tadi, tetapi yang sesuatu sederhana itu, yang mungkin bagi orang sana dianggap biasa, mungkin kita bisa membuat itu menjadi luar biasa. Betul, Artinya bisa mendatangkan potensi yang mereka nggak pikir itu. Nah itu perlu disampaikan buat meningkatkan kesejahteraan mereka sebetulnya. Betul. Gitu. Itu yang saya ingat terus. Jadi saya cuma bilang, waktu di Karawang juga, saya kan ada pengmas juga di pesisir gitu ya. Mangrove dibuangin sampah kotor banget. Terus dengan tim saya bilang, wah ini bisa jadi tempat wisata sebetulnya. Iya gitu betul. Kan. Ya udah kita masyarakat ada dana kecil tapi kita bangun sesuatu, bersihkan sedikit, sehingga berlanjut terus sampai akhirnya orang lain ikut membantu dari TNI, terus juga dari KKP, jadi gerakan yang besar jadi ya gerakan Pak, yang besar, padahal kita sederhana hanya uang paling nggak sampai 10 juta gitu ya dari kampus. Mereka bisa berikan ratusan juta dan bangun fasilitas sehingga masyarakat di sana malah mendapatkan nilai tambah dari pendapatan yang tadinya dianggap tempat yang kotor nggak berguna itu. Kira-kira seperti itu yang luar terjadi. Biasa Pak. Jadi ini dari hal kecil jadi hal kecil kemudian bisa ini ya. Dan itu membuat kita puas, membuat kita bahagia ya. Ya itu. Oke, teman-teman, waktunya tinggal 15 menit lagi. Ini Bapak ini kan berasal dari FMIPA ya, di situ dari teman-teman FMIPA. MIPA ini terkenal dengan ilmu dasarnya, ada matematika gitu ya, kemudian ya geografi salah satunya, ada biologi, kimia dan lain sebagainya. Nah ini sering jadi pertanyaan yang klasik ya. Kalau ilmu dasar Pak, bagaimana caranya untuk bisa kemudian menghasilkan satu
ya namanya ilmu dasar gitu. Bisa nggak sih kita dia itu sebenarnya menjadi satu nilai pengabdian gitu. Kalau tadi Mas Arbi kan bidang heat transfer gitu ya. Nah, gimana tips Bapak untuk melihat maka Anda orang-orang yang ilmu dasar segala macam bisa loh memberikan pengabdian misalnya dengan menerapkan bidang keilmuannya. Itu gimana Pak? Kalau menurut Bapak? Ya, mungkin setiap orang bisa berbeda ya tanggapannya. Tapi waktu saya kuliah pertama di geografi, teman-teman yang di sana menganggap, wah buat apa tuh geografi? Katanya ngapain sih kuliah di geografi gitu kan? Kadang juga yang matematik ngapain cuman kalau yang di matematik juga kadang sindiran ngapain katanya cuman belajar rumus-rumus yang bikin jelimet gitu kan. Padahal di luar itu kalau kita mendalami termasuk kalau bidang geografi ya atau matematik justru dengan rumus itu kan orang bisa keluar angkasa ke bulan ya dengan algoritma. Nah dengan geografi juga bukan hanya sekedar ngapalin nama tempat terus ngapain gitu kan. Ternyata kalau di kedokteran untuk bisa menganalisis itu kan dia harus tahu dulu semua misal mata di mana, hidung di mana. Geografi juga sama. Untuk awal bisa menganalisis atau tadi mengaplikasikan ilmu dasar harus tahu dulu tempat ini di mana dan kenapa berbeda satu dengan yang lain gitu. Dan bagaimana terus kaitan dengan waktu bagaimana dia bisa berubah itu analisis. Jadi sebenarnya ilmu dasar itu kalau diaplikasikan banyak banget gitu ya, bukan hanya toh sejauh yang di awal gitu. Jadi mohon maaf nggak ada excuse gitu ya, sebenarnya justru itu diperlukan ya Pak ya untuk pengabdian masyarakat yang lebih real. Benar, itu salah satu yang tidak didapatkan kalau kita di teori ya. Iya, dengan penerapan teori itu ke lapangan, kita mendapatkan suatu feedback yang baru gitu dan kita bisa bertambah. Oh ternyata ini bisa loh diaplikasikan gitu kan, seperti itu. Yeah. Jadi temuan-temuan itu kadang muncul setelah kita ada kendala, ada sesuatu yang di lapangan seperti apa, kita bisa selesaikan gitu. Oke, menarik. Sekarang saya mau Mas Arbi. Makasih Pak Dokter. Mas Arbi. Tadi berbicara ternyata kalau dari Pak Dr. Bivin ini kalau ada kendala itu justru ada penyelesaian yang baru gitu loh. Betul. Nah kalau dari Mas Arbi sendiri nih kita kan bikin inkubator ini sudah berapa tipe Mas? Betul. Nah baik. Jadi inkubator kami kebetulan ada di booth FT. Ya. Jadi itu udah bisa dijinjing oleh satu orang, diangkat oleh satu orang dewasa. Dari yang tadinya besar mungkin ya? Itu sebenarnya perjalanan panjang. Dulu di awal-awal itu bentuknya besar seperti di rumah sakit, nggak bisa diangkat, dan saat dipinjamkan tuh malah gelodak, rusak. Belum lagi di rumah orang tua bayi, itu sangat kecil, jadi itu sulit buat bermanuver. Nah hal-hal itu juga menjadi berarti dari kendala ya, kendala. Kemudian ada inovasi. Betul. Lagi gitu ya. Kita terus mengumpulkan kendala-kendala itu agar supaya itu nggak terulang lagi. Gimana nih caranya? Dengan sendirinya kita merevise produk kita. Apa yang kita lakukan tuh mendevelop terus ya? Iya gitu sampai ya. Sekarang. Jadi kendala itu memang kita belajar dari kendala Pak. Oke, jadi setiap kendala jangan stuck mungkin di situ ya. Kalau biasanya orang menghadapi masalah terus kemudian stuck, habis itu nggak semangat lagi untuk riset gitu ya. Padahal sebenarnya itu adalah ujian buat kita untuk bisa menghasilkan satu inovasi yang lebih baik lagi ya ke depannya gitu ya. Oke. Terus kalau tadi dikatakan bahwa Prof. Raldi itu adalah dosen pengabdi, beliau selalu mengatakan begitu ya katanya. Betul. Kan kita dosen itu ada ini ya Mas ya, ada penelitian, pengajaran dan pengabdian masyarakat gitu ya. Nah bagaimana menyeimbangkan ya Mas kira-kira kalau ini kan Mas Arbi ininya Prof. Raldi. Prof. Raldi itu bagaimana beliau bisa menyeimbangkan antara pengabdiannya, risetnya dan pengajarannya gitu. Kalau yang Mas Arbi lihat dari sosok beliau. Kalau ngajar, Prof. Raldi itu paling semangat. Dia nggak pernah absen, nggak pernah mau absen. Dia totalitas di kelas. Walaupun mahasiswanya sedikit, dia sangat totalitas. Nah untuk pengabdian, beliau udah sering keluar-keluar, udah terlihat buktinya. Iya sering kemana-mana ya. Kalau untuk penelitian, sebenarnya banyak mahasiswa Prof. Raldi. Baik S1, S2, dan S3. Nah itulah yang beliau
manfaatkan sebagai penelitian beliau, kan jadi paper gitu-gitu ya Pak. Oke. Masih ada waktu? Oke, berapa menit lagi? 10. Oke. Ini mungkin terakhir nih Pak, terkait dengan harapan lah saya. Saya pengen dengar dari Pak Dr. Bibin, bagaimana Pak Dokter mengharapkan sebagai seorang dosen senior untuk anak-anak muda ataupun dosen-dosen baru gitu, dosen muda yang sedang meniti karirnya sekarang nih Pak. Untuk bisa seperti Bapak, bagaimana bisa bermanfaat bagi banyak orang dengan keilmuannya, mengabdikan diri kepada memberikan pengabdian kepada masyarakat. Itu semangatnya seperti apa Pak untuk supaya mereka itu menjadi termotivasi gitu? Iya. Jadi kalau dilihat perkembangan sebetulnya saya melihat juga terutama waktu yang ada kendala COVID ya. Itu agak melihatnya ini juga baik mahasiswa atau apa itu kan pemikirannya inovasinya berkurang tuh, kelihatan banget gitu pas saat mereka kalau S1 kan skripsi apa gitu ya. Jadi harapan saya sih sebetulnya bukan hanya dapat dari bacaan buku, textbook, teori, tapi mereka bisa bersosialisasi ke lapangan, melihat sehingga mereka berkembang dengan ilmunya. Jadi saya berharap mahasiswa ataupun nanti teman-teman atau yang di luar anak-anak muda ini bukan hanya memahami sesuatu hanya dari tulisan saja, tapi juga menghadapi langsung sehingga ada semangat, ada semacam kreasi, inovasi. Dan biasanya kalau yang memang seperti itu makin banyak yang bisa dihadapi dengan kendala itu, mereka masih makin semangat gitu. Nah, saya juga seperti itu. Lebih banyak kita datang ke wilayah-wilayah, makin banyak sebenarnya yang kita belum pahami gitu. Jadi merasa kita masih perlu belajar gitu ya. Benar istilahnya kalau padi itu kalau makin tua makin nunduk gitu ya istilahnya. Ilmu padi Pak ya. Gitu ya. Nah itu ternyata benar gitu ya di lapangan. Jadi saya juga waktu Kepmas ada kepedulian masyarakat program mahasiswa, saya jadi pembimbingnya di beberapa daerah. Ada yang di daerah pegunungan, pernah juga di daerah yang geopark daerah Sukabumi Selatan yang pedalaman saya pimpin. Dan ada satu desa gitu ya, kita diskusi santai lah gitu, cuman tidak menganggap kita ini wah dari UI tinggi, mereka nggak tinggi, tapi kita harus bawakan itu biasa saja santai. Jadi mereka bisa menyatu, memberikan, jadi mereka nggak malu-malu atau sungkan men-sharing ya pengalaman apa segala. Sampai akhirnya kita jalan sama-sama tuh dengan perangkap desanya, survei satu wilayah, dan begitu banyaknya potensi yang bisa diangkat dan mereka baru sadar gitu. Sadar dan mereka juga terapkan bukan hanya kepada masyarakat tapi aparatnya ikut terlibat. Jadi staf-staf desa ikut pelatihan dan mereka ngembangkan. Itu yang saya senang gitu. Artinya bisa membuat orang lain juga meniru gitu. Jadi kalau kita sudah tinggal, harapkan itu bisa berjalan gitu dan bisa ngambil terus. Jangan pada saat kita datang aja ada uang, ada apa, datang udah selesai pulang gitu kan. Nah, sampai sekarang masih sudah berapa tahun, 5 tahun masih komunikasi. Masih ya Pak ya? Masih komunikasi, udah lebih dari 5 tahun, masih kadang suruh datang gitu. Nah itu harapannya juga kalau mahasiswa atau anak-anak muda ke satu tempat atau bisa seperti itu. Betul. Maka semua daerah bisa berkembang tuh, bisa yang maju, bisa memberikan ilmunya kepada yang desa-desa yang belum tahu gitu. Nah itu harapan untuk mahasiswa atau anak-anak muda. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Mas Arbi, ini pertanyaan terakhir dengan pertanyaan yang sama. Harapan Mas Arbi sebagai anak muda sekarang belajar dari Prof. Raldi sudah banyak. Sekarang ajak teman-teman yang muda nih, gimana caranya supaya seperti hanya Mas Arbi dan Prof. Raldi gitu. Baik, kalau dari saya mungkin sebagai kacamata mahasiswa itu harus punya hobi dan tujuan. Itu yang akan membawa kita menjadi sesuatu yang bermanfaat. Karena dengan hobi kita sering melakukan sesuatu
kita jadi terasah nih, oh ini gini. Dengan tujuan misalnya kita ingin bermanfaat, kita akan menuju ke sana, bagaimanapun caranya nanti pasti akan ketemu jalannya. Mungkin itu dari saya, Pak. Ya, luar biasa ya. Jadi Mas Arbi sendiri punya hobi. Ya. Hobinya apa jadinya? Otomotif. Hobinya otomotif ya. Tapi kemudian bisa disalurkan dengan di riset ini ya, dengan Prof. Raldi ya. Sangat sedikit Sangat banyak. senang, kayaknya senang riset ya gitu ya. Sering punya hobi ya, menjadikan hobi itu kan sesuatu yang membuat kita menjadi lebih senang. Betul. Gitu ya. Karena itu yang itu kemudian bisa kita salurkan untuk hal-hal yang positif ya. Betul. Untuk membuat inkubator dan lain sebagainya. Makasih Mas Arbi ya, sukses Baik. untuk studinya. Terima Pak Dr. kasih. Pipin juga terima kasih banyak. Ya teman-teman semua, ini adalah akhir dari talk show kita hari ini. Kedua pembicara ini sangat menginspirasi. Mas Arbi tadi dengan perjalanannya yang luar biasa, dan juga Pak Dr. Pipin luar biasa, banyak sekali pengabdian masyarakat yang telah dilakukan. Saya kira itu saja talk show kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan, dan semoga ini Festival Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia 2024 ini tentu saja sebagai bentuk diseminasi dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan. Dan kedua pembicara ini, Pak Dr. Pipin dan juga Mas Arbi, adalah sosok-sosok yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Demikian yang bisa kita sampaikan pada talk show kali ini. Kita ketemu lagi di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.